Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Holis mau menjelaskan mata pelajaran PABB kelas 4 tanggal 21 November tahun 2020. Mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. D. Kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap Nabi Harun alaihissalam adalah Harun bin Imran bin Kohib bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Harun alaihissalam satu ibu dengan Nabi Musa alaihissalam yang diutuskan untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Harun dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa. Beliau yang fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap sering mengikuti Nabi Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang yang sayang terhadap saudaranya. Nabi Musa alaihissalam sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat. Setelah Nabi Musa alaihissalam pergi ke Tur Sina dan meninggalkan Bani Israel, bagian Bani Israel menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas oleh Samiri. Nabi Harun alaihissalam sudah mengingatkan mereka perbuatan itu adalah dosa besar, tetapi segala nasihat tidak dipedulikan. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam kembali ke Bani Israel terkejut melihat perbuatan menyembah patung sapi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam marah kepada kaumnya. Nabi Harun alaihissalam hidup selama 122 tahun. Bani Israel adalah kaum pembangkang, banyak bicara dan sukar dipimpin. Tetapi dengan kesabaran Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka dapat dipimpin supaya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti terkandung dalam kitab Taurat waktu itu, setelah Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Namun setelah Yusha bin Nun meninggal, lama-kelamaan sebagian besar mereka meninggalkan syariat yang terkandung dalam kitab Taurat. Bahkan ada kalangan mereka yang mengubah hukum di dalam kitab Taurat, sehingga menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. Perjuangan dakwah Nabi Harun alaihissalam kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisah selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam termasuk orang pilihan yang paling baik. Nabi Zulkifli alaihissalam pernah berjanji bahwa dirinya sanggup melakukan 3 hal, yaitu puasa pada siang hari, bangun di malam hari untuk beribadah, dan menahan amarah. Janji ini Nabi Zulkifli alaihissalam dia ucapkan ketika menjawab tantangan seorang raja yang sedang mencari penggantinya. Berhubung dirinya akan melengsarkan diri karena usia telah senja. Nabi Zulkifli alaihissalam menyanggupi, namun sang raja tidak menanggapinya. Bahkan mengulang-ulang kisah serupa sampai 3 kali. Akhirnya setelah tidak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya, maka oleh sang raja pemuda tadi diminta untuk membuktikan janjinya. Nabi Zulkifli alaihissalam sangat menghormati tamunya. Iblis mencoba untuk menggodanya. Ia berpura-pura menjadi tamu di malam hari. Ketika raja mau tidur sudah menjadi sifat iblis yang tidak suka jika ada orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipersilahkan masuk oleh raja, tamu itu tidak menjawab sama sekali. Seusai zikir, Nabi Zulkifli alaihissalam mendatangi pintu itu dan membukanya. Ia sangat heran sebab tidak dijumpai seorang pun begitu pintu itu ditutup.
kembali, maka terdengar ketokan pintu lagi. Tidak lama kemudian, tamu yang ditunggu datang ke rumah Nabi Zulkifli. Tamu tersebut menceritakan suatu masalah dan meminta solusi menyelesaikan masalah tersebut. Karena sudah larut malam, kemudian tamu itu menginap di rumah Nabi Zulkifli. Namun, Nabi Zulkifli alaihissalam terkejut ketika pagi-pagi sudah tidak melihat tamunya lagi. Ia tahu bahwa tamu semalam adalah setan. Meskipun jam istirahatnya terganggu dengan adanya tamu itu, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah mengeluh, sebab punya prinsip tamu adalah berkah. Menolak tamu berarti menolak berkah. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam menurut Al-Quran. Hendaknya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam dapat kita jadikan contoh suri teladan dalam keseharian. Kerjakan tugas mandiri halaman 56. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat fardu dan sholat duha. Sekian dari saya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.